Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Pada teman-teman PBB yang kami hormati, saya di sini menyampaikan tentang puasa dan zakat. Apa perbedaannya yang dinamakan puasa dan apa itu zakat? Yang pertama adalah puasa. Puasa menurut bahasa adalah menahan diri. Adapun menurut arti atau istilah, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, meninggalkan makan minum, meninggalkan berhubungan dengan istri, meninggalkan perkataan-perkataan yang jorok. Nah, itu puasa secara syar'i. Adapun kalau ada orang berpuasa tapi masih berkata jelek, kemudian berkata yang tidak bermanfaat, nah itu bukan hakikat puasa. Kemudian ada beberapa syarat wajib puasa, diantaranya adalah Islam. Jadi seorang non-muslim itu tidak diwajibkan puasa. Yang kedua, berakal sehat dan balik, dimana kalau ada orang gila begitu maka tidak diwajibkan puasa. Selanjutnya mampu untuk berpuasa, karena orang itu ada yang tidak mampu, entah itu karena memang usia atau memang karena ada udzur seperti sakit, nah itu tidak diwajibkan puasa. Nah, dalam puasa pun ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu diantaranya adalah niat berpuasa, bila mana puasanya itu puasa wajib seperti puasa pada bulan Ramadan, puasa nazar. Nah, itu niatnya di waktu malam sebelum fajar. Nah, nanti kalau sudah fajar, sudah menjelang subuh, sebelum niat itu tidak jadi. Berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu bisa niat pada siang hari atau pagi hari selama belum makan dan minum. Nah, makanya kalau bulan Ramadan atau puasa nazar itu wajib tetap itu niatnya di waktu malam. Itu yang perlu hati-hati, jangan sampai puasa kok tidak niat. Kemudian diantaranya lagi yaitu wajib imsak dari hubungan suami istri, bahasa lain kumpul atau jima. Kemudian menjauhkan diri dari muntah. Kemudian ada lagi yaitu pokoknya segala sesuatu yang menimbulkan puasa itu harus kita jauhi. Nah, di situ dalam puasa itu ada hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Ada yang membatalkan jenisnya, memang wujudnya puasa batal, seperti adanya memasukkan obat lewat anggota badan, lewat lubang-lubang anggota badan, seperti lewat mulut, telinga, atau lewat pokoknya bagian-bagian lubang yang ada di anggota badan. Nah, itu bisa menjadikan puasanya batal atau rusak. Kemudian memasukkan obat lewat dua jalan, yaitu istilah dalam fikih dubur dan kubul. Nah, itu apabila kita kok berobat
entah itu suntik atau memasukkan obat apa lewat dua jalur itu, maka puasanya juga jadi batal. Itu harus kita hindarkan. Di antara lagi yaitu hal-hal yang bisa merusak puasa, bisa membatalkan puasa, yaitu jarak muntah, sengaja muntah. Misal kita tidak ada apa-apa, mulut kita masukin waktu-waktunya menjadikan kita masuk, juga puasanya menjadi batal. Di antara lagi yaitu yang bisa menjadikan batalnya puasa kalau orang perempuan itu mengalami nifas, haid, itu juga membatalkan puasa. Kemudian ada hal-hal yang disunahkan ketika kita melakukan puasa, yaitu di antara takjil berbuka. Nah, kalau memang waktunya betul-betul sudah taktik bahwa itu sudah masuk waktu berbuka, maka kita segera berbuka. Nah, berbukanya pun juga ada kesunahan, yaitu kalau ada itu makan buah kurma atau anggur, kalau tidak ada ya buah-buahan yang manis atau minuman-minuman yang manis, itu juga mendapat kesunahan. Itu hal-hal yang disunahkan dalam puasa, diantaranya takjil. Yang kedua yaitu takjil sahur, mengakhirkan sahur, itu juga kesunahan. Kalau memang kita yakin bahwa waktu itu waktu-waktu akhir kita untuk melakukan sahur, nah itu kita dapat kesunahan di waktu akhir. Nah, kalau bicara tentang kebolehan, tetap juga selama belum fajar itu juga mau makan jam 12 malam atau jam 10 malam, jam 3 malam, makan dengan niat sahur ya boleh-boleh saja dan juga sah, tapi tidak mendapat kesunahan. Kesunahannya itu di waktu-waktu akhir. Nah, puasa sendiri itu memang di samping kewajiban ketika di bulan Ramadan, memang ada khas tersendiri. Apabila kita itu sering berpuasa, maka insya Allah badan kita akan sehat. Nabi telah berkata, sumu, puasalah kamu sehat, maka badan kamu akan menjadi sehat. Itu sekilas tentang puasa. Kemudian zakat. Nah, zakat ini diwajibkan bagi orang-orang yang mampu, orang-orang yang mempunyai harta yang kiranya cukup, bisa diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Nah, zakat itu ada macam-macam, ada zakat fitrah, ada zakat mal, ada zakat harta benda. Nah, di sini kami jelaskan tentang zakat mal. Apa saja yang harus kita keluarkan zakat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada, kalau tidak keliru tidak salah, ada 5 jenis, yaitu diantaranya adalah binatang ternak. Nah, kalau kita sudah memiliki binatang ternak sudah mencapai 1 nisab, kalau kambing sudah mencapai 40 ekor, kalau itu sudah diwajibkan untuk mengeluarkan zakat binatang ternak. Ada lagi yaitu thimar, buah-buahan. Nah, kalau buah-buahan itu khusus untuk buah anggur dan kurma. Nah, itu kalau sudah mencapai 1 nisab juga diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Kemudian
apalagi yaitu food atau bahasa lain hiruk. Kalau misal di Indonesia mayoritas makanannya adalah nasi beras. Nah, maka beras itu hasil beras itu wajib kalau kita sudah mencapai satu nisab kurang lebih ya 7 kintal itu wajib kita keluarkan zakatnya. Kemudian apalagi urut tijar itu semua harta benda yang kita perlakukan untuk berdagang atau berbisnis itu juga diwajibkan untuk mengeluarkan zakat kalau sudah mencapai satu nisab dan mencapai haul. Maka kalau tidak dikeluarkan zakatnya berarti itu sama saja kita mencuri harta orang fakir miskin, bahkan malah hukumnya lebih bahaya daripada mencuri harta benda selain zakat itu. Kalau zakat kita sudah kewajiban zakat kita mengeluarkan, maka seperti kita mencuri harta atau merampas harta bendanya orang fakir miskin. Kemudian yang diwajibkan mengeluarkan zakat diantaranya lagi yaitu emas perak. Nah, dimana kalau kita sudah mempunyai emas perak sudah mencapai satu nisab, ada yang mengatakan 80 gram, ada yang mengatakan 80 gram lebih. Nah, itu kalau sudah kita memiliki emas perak yang sedemikian itu dan sudah mencapai 1 tahun, maka wajib kita keluarkan zakatnya. Selama emas itu tidak emas biasan. Biasan itu apa yang mengatakan kita diwajibkan mengeluarkan zakat. Artinya biasan itu kita pakai setiap hari. Zakat sendiri mempunyai arti tambah. Jadi orang yang mengeluarkan zakat itu pada hakikatnya akan tambah, hartanya semakin tambah barokah, tambah banyak, tambah kayak lancar. Itu kalau kita keluarkan zakat. Tapi kalau kita sudah memiliki harta benda yang sudah harus kita keluarkan zakatnya, kalau kita tidak mengeluarkan zakat akan ada ancaman besok harta benda itu akan diserupakan api neraka. Api neraka yang akan menyiksa badan kita karena kita tidak mau mengeluarkan zakat. Nah, zakat itu memang suatu ibadah yang ada kaitannya dengan sholat. Dimana orang kok sudah mampu mengeluarkan zakat, kok tidak mengeluarkan zakat, itu ada yang mengatakan sholatnya tidak diterima. Jadi ada kaitannya antara sholat dengan mengeluarkan zakat, terutama bagi orang-orang yang tidak mampu. Nah, mudah-mudahan kita kalau diberi anugerah harta benda oleh Allah, diberi kemudahan dalam mencari maisha, ya semoga hati kita lapang untuk mengeluarkan zakat, karena itu merupakan kewajiban. Karena zakat sendiri termasuk rukun Islam. Jadi kalau kita tidak mengeluarkan zakat, berarti kita sudah mengurangi rukun Islam kita. Kalau kita tidak mau mengeluarkannya, berarti keimanan kita belum sempurna, karena itu termasuk rukun Islam. Nah, disitulah zakat itu kita wajib keluarkan. Dan memang zakat itu secara tidak langsung menjaga harta benda kita menjadi aman.
kita kalau punya harta benda tidak usah memagari dengan pagar, pintu pagar yang terbuat dari besi, dari baja, bahkan kita suruh menjaga satpam tidak usah, cukup kita bentengi dengan zakat. Dengan adanya kita keluarkan zakat, insya Allah harta benda kita akan aman. Ya, kurang lebihnya demikian saya menyampaikan tentang puasa dan zakat, semoga kita dapat mengamalkannya dengan sebaik-baiknya menurut hukum syar'i yang sudah kita ketahui, sudah kita kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.